materinya adalah obat pada masa kehamilan dulu ya. Nah, jadi besok kamu kalau kerja di rumah sakit ya, biasanya kalau perawat itu biasanya kalau kerja di rumah sakit, kalau urusannya dengan maternitas ya kayaknya di ruang bayi ya, di kamar bayi ya kayaknya ya kalau maternitas itu kan kebanyakan bidan kayaknya ya seperti itu ya. Pemahaman saya seperti itu. Nah, nanti mungkin Anda akan menjumpai pasien-pasien itu di kamar bayi ya, yang ibu-ibu menyusui itu ya. Kemudian nanti Anda mungkin merawat pasien yang hamil, bisa juga Anda nanti di poli ya, di poli obsgin ya. Poli obsgin, di poli kandungan ya. Nanti Anda jadi perawat di sana, kemudian nanti banyak kasus seperti itu. Nah, yang lebih penting lagi dari itu semua adalah ketika Anda nanti praktek kalau di D3 nggak praktek maternitas ya, kalau di masyarakat ini penting ya untuk memahami obat-obat terkait dengan kehamilan. Oke, saya kira itu. Nah, untuk obat-obat kehamilan ini kita mengulang yang dulu-dulu yang pernah kita pelajari ya, obat saluran cerna seperti itu ya. Nah, kenapa ini harus diperhatikan ya, karena orang itu kalau hamil ya, banyak masalah ya, dan yang kita jaga adalah janinnya sebenarnya. Satu hal yang perlu dipahami adalah janin itu rentan pada trimester pertama, rentan terhadap paparan obat. Jadi janin itu rentan terhadap paparan obat pada trimester pertama. Jadi 0 sampai 4 bulan. Jadi kalau kita masukin obat, kita minum obat ya, atau kita disuntik dengan obat tertentu pada rentang 0 sampai 4 bulan itu pada prinsipnya ya, itu berisiko gitu ya. Tetapi ketika kandungan itu sudah besar ya, mungkin sudah mendekati partus ya, mungkin 8 bulan, 9 bulan itu secara teori kondisinya sudah lebih baik ya. Jadi si janin itu sudah kuat. Ya, jadi nanti mungkin besok Anda ada yang mau punya anak ya, hamil 8 bulan ya, jangan takut untuk minum obat ya. Terutama kayak misalnya pas flu ya dan sebagainya itu. Tapi kalau kandungan-kandungan pada trimester pertama lah itu ya, itu sebaiknya dihindari ya minum obat. Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Itu prinsip pertama itu ya. Jadi kehamilan itu rentan pada rentang 0 sampai 4 bulan atau trimester pertama. Kemudian kita langsung aja masuk ke obatnya ya. Masuk ke obatnya. Nah, kemudian mengenai ibu menyusui ya, saya jelaskan mengenai ibu menyusui. Kalau kita minum obat ya, jadi kalau ada kalau ibu yang sedang menyusui itu minum obat ya, obat itu kan mengalami fase ekskresi gitu ya. Jadi obat itu kalau kita minum ya, kemudian masuk ke dalam saluran cerna ya, kemudian diserap dalam darah dan dikeluarkan, itu dia mengalami fase ekskresi, fase pengeluaran. Salah satunya adalah lewat ASI, lewat air susu ibu. Tapi jumlahnya sebenarnya kecil banget ya. Sebenarnya jumlah itu ukurannya itu sangat kecil. Ya, sehingga kadang-kadang bisa diabaikan. Nah, jadi kalau menurut teori itu ya, menurut teori ibu menyusui itu relatif lebih fleksibel dalam minum obat. Karena obat yang terpapar pada bayinya itu sangat sedikit, sangat kecil. Jadi obat yang masuk ke ASI itu sangat sedikit. Nah, itu yang harus dipahami ya. Nah, jika pengen aman ya, triknya itu adalah ketika kita mau menyusui ya, ketika ada ibu mau menyusui, mungkin langsung aja minum obat. Ya, karena obat itu akan masuk ke ASI itu selisihnya bisa 4 jam. Jadi kalau kita minum, misalnya kita minum Mexagrip ya, gampangnya gitulah gampangnya ya. 4 jam kemudian Mexagrip itu sampai ke ASI. Jadi lama kan? Ya. Nah, kalau kita terus memberi ASI pada bayi rentangnya 1 jam itu tidak masalah ya. Seperti itu. Itu teorinya seperti itu. Ya. Itu terkait dengan ibu menyusui. Nah, kemudian kita masuk ke obat-obat vitamin dulu ya, obat-obat vitamin. Ya. Nah, pada prinsipnya vitamin yang sering kita minum kan vitamin ABC ya. Jadi kalau kita
kita minum vitamin itu kebanyakan minum vitamin A, B, C ya. Yang paling sering minum vitamin C gitu kan. Nah ini mungkin jadi pertanyaan, kalau vitamin C itu boleh nggak diminum oleh ibu hamil kan gitu. Vitamin C ini kan paling sering diminum. Misalnya redoxon, protekal gitu ya. Nah itu boleh ya. Vitamin C itu boleh diminum boleh ya. Nah, aman ya. Jadi aman. Nah, kemudian kalau vitamin B, ya, sebentar. Ini saya masuk ke sini ya. Nah ini maaf ya. Ini yang vitamin. Jadi keamanan vitamin. Ini saya aja ya, saya jelaskan ya. Yang paling aman itu adalah vitamin ini ya, ini saya blok aja ya. Vitamin yang paling aman diminum ibu hamil, ya, vitamin yang paling aman diminum ibu hamil ya adalah vitamin B6 ya. Vitamin B6 itu untuk mual muntah. Jadi kalau ada orang hamil itu kalau mual muntah minum itu vitamin B6 ya. Jadi kalau kamu besok hamil kemudian mual-mual itu beli vitamin B6 itu aman ya. Kemudian vitamin B1 ya itu juga aman ya. Kemudian vitamin E ya itu juga aman ya. Nah, enggak aman ya, itu tidak aman jika dosisnya berlebihan, itu prinsipnya itu. Jadi vitamin A, B, C itu aman, A, B, C, E itu aman. Vitamin A, B, C, E itu aman dengan catatan dosisnya tidak berlebihan. Kalau menurut teori itu sangat aman. Jadi ada empat level ya. Pertama adalah sangat aman ya, itu kategori A. Jadi sangat aman untuk ibu hamil itu kategori A. Nah, bahkan pada trimester pertama itu masih aman. Itu ya, masih aman. Itu kalau kategorinya A. Nah, kalau kategori B ini cukup aman. Cukup aman dan masih boleh diminum. Ya, kalau kategori B. Nah, kemudian kalau obat kategori C ini nggak usah diminum aja lah, gampangannya gitu ya. Saya tidak akan menjelaskan, tapi nggak usah diminum. Ya. Nggak boleh diminum oleh ibu hamil gitu aja. Risiko. Ya. Boleh minum, ya saya ulangi ya, boleh minum tapi harus konsultasi ke dokter, pemberi resep. Jadi misalnya gini, misalnya kita terkena penyakit diabetes misalnya, ada ibu hamil terkena diabetes, mau minum obat gula, penurun gula, ya itu harus ngomong ke dokter, itu ya. Jadi yang boleh diminum itu golongan A dan B gitu intinya itu, biar kita gampang. Ada juga golongan yang berbahaya ya, golongan X ya. Golongan X itu bisa menimbulkan keguguran. Ya. Golongan D itu mudorotnya ya, mudorotnya itu kejelekannya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Jadi harus dihindari. Kalau golongan C ini harus konsul dokter dulu ya karena dia dia punya efek negatif ya. Dan itu harus hati-hati. Oke ya, itu beberapa itu penggolongan obat untuk wanita hamil ya. Nah, obat jadi begini, obat golongan C, D dan E ya. Golongan C, D dan E itu kontraindikasi pada wanita hamil. Nggak boleh diminum gitu ya. Kontraindikasi. Jadi obat itu digolongkan menjadi 5 ya. Nah, obat golongan A dan B itu obat golongan A B itu yang boleh diminum. Golongan C itu harus dengan konsultasi ke dokter dulu. Ya. Golongan D dan E itu nggak boleh diminum. Dan dikatakan kontraindikasi terhadap wanita hamil.
Itu prinsip yang harus kita pegang. Nah, dari mana kita tahu itu golongan A, B, C, D? Ya, pertanyaan itu kan. Dari mana kamu tahu itu golongan A, golongan B, golongan C, golongan D? Kalau orang awam taunya dari mana? Dari brosur. Jadi kalau kamu mau minum obat, diminta aja brosurnya. Jadi kalau kita beli obat, brosurnya itu dilihat. Itu golongannya itu golongan kategori apa? Itu bisa. Gitu ya. Tapi ini kamu harus belajar ya. Kita harus belajar prinsipnya, mana yang masuk golongan A dan B dan mana yang enggak ya. Nanti kita belajar itu. Oke, kita mulai aja dengan obat antibiotik. Ya, ini ada tabel ya. Antibiotik. Ya, dulu pernah ya kita belajar antibiotik pada minggu ke-7 ya dulu. Saya akan menjelaskan antibiotik yang penting-penting aja ya. Yang amoksisilin itu boleh ya. Amoksisilin itu trimester pertama, kedua, ketiga itu boleh. Ya. Ini tulisannya yes ya, boleh. Kenapa saya ngomong amok? Ya karena amok itu obat yang banyak sekali dipakai ya di puskesmas atau di rumah sakit. Ya, hampir pasti orang yang kena flu itu dikasih amok ya, kalau memang itu ada indikasi. Amoksisilin gitu ya, itu boleh ya, nggak masalah ya. Kemudian yang kedua yang nggak boleh itu ini golongan quinolon yang nggak boleh itu. Ini ya, yang nggak boleh adalah golongan quinolon. Ini nggak boleh nih. Ya. Jadi antibiotik yang nggak boleh diminum wanita hamil itu golongan quinolon yang nggak boleh. Ya. Ciprofloxacin, levofloxacin, ya, afloxacin itu no ya. Trimester pertama nggak boleh, trimester kedua nggak boleh, trimester ketiga nggak boleh. Kalau amoksisilin itu boleh ya, trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga boleh. Ya. Itu ya. Ya, kemudian metronidazol. Nah, ini metronidazol. Metronidazol itu obat keputihan ya. Dulu masih ingat kan waktu kuliah ada obat namanya metronidazol. Ya. Itu digunakan untuk mengobati salah satunya mengobati keputihan ya. Mengobati diare juga ya, disentri ya. Itu bisa ya. Itu boleh ya, metronidazol itu. Yes. Ya, boleh. Gitu ya. Ya. Kemudian ini azitromisin ya. Azitromisin ini kenapa saya singgung karena ini azitromisin ini obat COVID ya. Salah satu obat COVID ya. Jadi kalau ada orang kena COVID ya dikasih obat salah satunya ya azitromisin. Antibiotik ya. Kenapa dikasih antibiotik? Karena kalau orang kena COVID itu terjadi infeksi pada paru-paru ya. Jadi virus itu menimbulkan infeksi dan bakterinya muncul ya. Akhirnya muncul bakteri komplikasi. Obatnya apa? Azitromisin. Azitromisin ini boleh. Ya. Jadi kalau ada orang hamil kan banyak ya orang hamil yang kena COVID ya. Itu dikasih azitromisin tidak masalah itu ya. Karena memang boleh baik itu semester pertama, kedua, dan ketiga. Oke, itu mengenai antibiotik ya. Jadi tidak semua saya singgung, yang beberapa yang penting aja. Kemudian ini obat-obatnya ya, yang boleh ya. Ini boleh ya, amoksisilin ya. Ini boleh untuk wanita hamil ya. Sirup kalau wanita hamil mual muntah itu minum sirup ya. Jadi kalau ada orang hamil biasa itu minum sirup karena dia minum tablet dia mual. Ya, kemudian ini yang boleh ya, metronidazol boleh ya. Nih. Metronidazol yang nggak boleh apa tadi? Golongan quinolon ya. Ciprofloxacin, afloxacin, levofloxacin nggak boleh. Ya, kemudian obat saluran cerna sekarang ya. Ini obat saluran cerna ya. Dulu masih ingat ya. Ini dulu kita pernah ketemu ya untuk mempelajari obat saluran cerna itu pada minggu kedua ya. Nah, ini obat ini relatif aman ya. Nah, tapi kamu harus memperhatikan ya. Jadi kalau besok itu hamil, ya ada orang hamil kemudian dia itu kena gastritis ya, kena MAH ya. Itu jangan minum promah ya, nggak boleh kamu minum promah ya. Minum promah, minum polikrol, milanta itu nggak boleh ya. Dihindari ya. Jadi kalau ada orang gastritis karena pas hamil minum aja ini yang aman.
simetidin ya. Nih, ranitidin. Ini boleh. Nih. Ini aja ya yang boleh ya. Kalau nggak simetidin ya ranitidin gitu aja ya. Ini menurunkan asam lambung, tapi jangan beli promah, cuma promah obat bebas nggak boleh ya. Itu aja obatnya. Ranitidin yang bagus ranitidin ya, mungkin yang lebih baik dibanding simetidin. Nah itu obat saluran cerna ya. Jadi kalau ada orang kena MAH, gastritis pas hamil, obatnya apa? Ranitidin ya. Apalagi simetidin, dah itu aja. Yang lain nggak boleh. Ya ini ya obatnya ini ya yang nggak boleh. Yang boleh ini ya, ranitidin ini boleh. Ya ini boleh. Ya. Ini anu ya dicoret aja ini. Nah, ya. Ranitidin boleh ya, ranitidin boleh. Oke, kemudian obat antidepresan tidak boleh ya. Antidepresan tidak boleh ya. Kemudian nah ini yang harus saya harus saya harus kita bahas ya. Karena diare. Nah, kalau ada wanita hamil karena diare itu harus hati-hati banget ya. Karena obatnya sangat terbatas. Ya. Sangat terbatas. Jadi kalau untuk orang hamil itu bolehnya hanya minum ini malah ya. Loperamid ya, bolehnya. Yang lainnya nggak ada yang boleh ya. Sama minum Poralit ya nggak apa-apa ya, tapi kayak ini aja. Loperamid ini kan kalau diminum menyebabkan kita nggak bisa BAB. Ya, jadi kalau kamu minum loperamid ya, itu kamu nggak bisa BAB, bisa sampai sehari 2 hari. Tapi ini masih aman untuk wanita hamil, masih boleh ya. Yang lain tidak ada, yang nggak boleh. Diare itu obatnya terbatas untuk wanita hamil. Tentunya Oralit juga boleh ya, Oralit. Ya, ini obat untuk wanita hamil ya. Imodium atau loperamid ya ini ya. Loperamid, Imodium, Lodia ini nama generik, ini nama paten. Ya, saya lanjutkan aja. Obat mual muntah. Nah, kalau wanita hamil kan bawaannya mual muntah. Ya. Itu ya. Nah, kalau pengen amannya udah vitamin B6 aja. Ya, udah nggak usah mikir. Karena dia kategori A, ya boleh, sangat boleh. Jadi kalau nanti hamil ada kakaknya yang hamil misalnya muntah-muntah terus disuruh minum vitamin B6. Ya. 2 tablet boleh ya, sampai 50 mg boleh. Ya, itu kategori A. Ya udah ya. Yang lain itu dihindari ya, dihindari, hati-hati sekali. Lah yang lain-lain ini ya misalnya ini ondansetron ya. No data ya, nggak ada penelitian tapi biasanya dokter membolehkan, tapi itu harus diawasi dokter ya. Jadi saya pernah melihat beberapa resep dari dokter Opskin itu menuliskan ondansetron ya. Nah, itu silakan aja karena diawasi dokter. Tapi kalau kamu sendiri nggak bisa ya, jangan ya, nggak boleh ya, dihindari aja ya. Bahkan kamu boleh ngomong, dok saya minta vitamin B6 aja, nggak masalah ya. Itu hati-hati. Karena memang belum ada data klinik ya, yang memadai untuk mengatakan bahwa ondansetron itu boleh untuk wanita hamil. Itu ya. Nah ini ada yang yang boleh ini granisetron, ini boleh ya. Boleh tapi harganya mahal banget ini granisetron. Ini bolehnya ini tulisannya B ya, ini kategori B, boleh. Tapi ini mahal ya. Kalau ini kan murah ya, dan aman ya ini. Vitamin B6 ya. Yaitu terkait obat mual muntah untuk wanita hamil. Jadi yang boleh hanya vitamin B6 dan granisetron ya, yang boleh. Kalau yang paling boleh adalah vitamin B6 ya. Kemudian masuk ke obat jamur. Nah, ini obat jamur ini. Kalau ini sih bisa ditahan ya. Kalau orang hamil kena panu ya sudah ya nggak usah dianu dulu panunya. Boleh ya, boleh aja itu tapi jangan obat minum ya. Kalau ngobati panu pada orang hamil ya jangan obat minum, kasih aja salep
ya, nggak masalah ya. Kalau obat minum nggak boleh semua ya, pada wanita hamil. Misalnya kita beli salep Miconazole ya misalnya, daktarin ya nggak masalah ya. Tapi kalau obat minum nggak boleh. Kemudian selanjutnya adalah flu. Nah, flu, alergi, flu dan sebagainya. Ya, ini mungkin uh, harus hati-hati ya. Dan orang hamil itu yang kena flu sering banget ya, sering terkena flu. Yang boleh itu, yang CTM itu nggak boleh. Ya, jadi kalau kamu kena flu, minum CTM nggak boleh. Ya. Yang boleh itu adalah loratadin. Ini ya, ini boleh. Yang boleh ini ya, loratadin. Nah ini, boleh. Ini kategori B. Ini enggak. Jadi kalau kena flu itu nggak usah minum obat aja. Ya. Tapi kalau serak-serak ya, serak-serak tenggorokannya minum loratadin, boleh ya. CTM malah nggak boleh ya. Itu ya. Jadi kata kuncinya itu loratadin ya kalau flu. Yang lainnya nggak boleh. Dihindari, dihindari. Terus ini ada lagi yang boleh ya ini. Ini ya saya kasih tak blok ya ini. Robitussin. Ya, jadi ini merek paten isinya itu dextro sama guaifenesin itu boleh. Ya, tapi ya ini harganya mahal dan nggak semua toko, nggak semua apotek punya. Jadi kalau kalau saya simpulkan ya obat untuk apa namanya itu uh, obat obat perlu untuk wanita hamil itu kalau saya simpulkan itu hampir semua nggak boleh gitu ya. Hampir semua nggak boleh. Kecuali ya loratadin. Loratadin itu anti alergi, antihistamin. Misalnya kalau kita tenggorokannya gatal itu ya bersin ya, misalnya bersin-bersin itu minum loratadin kalau pas hamil. Ini ya, ini saya coret ya ini. Ini nggak boleh. Ya, itu ya. Itu obat flu. Ya, kemudian obat antivirus ya. Obat itu ya itu bisa bisa aja tuh orang hamil kena cacar kan. Ya, bisa ya. Boleh itu minum asiklovir. Asiklovir kan obat cacar ya, dulu pernah kita pelajari. Kategorinya B. Ya boleh. Jadi ini cacar. Cacar air itu loh ya yang sering wabah ya, sering mewabah. Kemudian yang lain adalah obat yang melancarkan BAB ya, atau laksansia. Obat yang melancarkan BAB itu boleh semua ya. Itu siapa tahu nanti ada orang hamil yang nggak bisa BAB ya. Atau konstipasi ya. Ya jadi ya itu boleh aja pakai mikrolak boleh. Ya, mikrolak itu yang dimasukkan ke dalam dubur itu ya. Dulkolak oke ya. Dulkolak itu boleh ya. Dulkolak tablet, dulkolak sirup boleh. Jadi kalau itu relatif aman ya kalau Anda menderita konstipasi ya, menderita apa namanya itu kesulitan BAB masih boleh minum apa namanya itu obat ya. Oke, ya nanti tolong jangan melihat pur PPT-nya ya, itu ada yang beberapa yang saya koreksi ya. Jadi kamu dengerin aja saya ngomong. Jadi catat ya. Ada berapa tadi yang saya update ya, karena kan obat itu selalu berkembang ya, berubah-ubah terus ya. Itu diktat saya setahun yang lalu, biasanya sekarang udah beda lagi ya. Jadi nanti tolong didengarkan, jangan hanya melihat tulisan itu, kalau tulisan itu yang benar itu yang saya ngomong gitu ya. Ya tidak semua tulisan itu benar lah. Ya. Karena belum saya update, ya makanya yang ini didengarkan aja. Kemudian obat penurun panas, nah ini ya. Jadi saya sering kalau saya jaga di apotek itu banyak sekali ibu hamil yang demam, itu banyak sekali. Ya nggak usah khawatir ya, paracetamol boleh silahkan diminum ya, paracetamol. Kalau sakit gigi minum 2. Jadi kalau ada ibu hamil
sakit gigi minum paracetamol 2 tablet, tidak masalah. Ya, 2 tablet itu 1 gram, boleh. Ya. Jadi paracetamol itu sebaiknya diminum langsung 2 tablet. Ya. Kalau Anda pusing kepalanya ya, demam itu minum 2 tablet boleh. Paracetamol. 1 juga nggak apa-apa, ya. 2 boleh. Tapi jangan lebih dari 2 tablet. Sekali lagi ya, untuk ibu hamil yang demam, ya, boleh minum paracetamol. Kalau sakit gigi minum 2. Ya. Jadi gini, kalau ada ibu hamil kena flu itu obatnya hanya 2 kan berarti. Paracetamol dan loratadin. Dah. Ya, loratadin untuk flu-nya, alerginya paracetamol untuk penurun panas dan ngilangin nyeri. Ya, ngilangin nyeri. Yang lain tidak boleh semua. Ya. Aspirin, itu ibuprofen tidak boleh semua. Antalgin, asam penamat, tidak boleh. Kecuali kalau itu resep dokter, silahkan aja. Memang saya pernah melihat ada dokter ngasih asam penamat, pernah. Ya. Di PKU Gombong. Dokter, tapi dosisnya cuma separuh. Ya, jadi ada ibu hamil, kepalanya pusing dikasih asam penamat, tapi separuh, 3 kali setengah. Tapi kalau pengobatan mandiri, nggak usah ya. Lebih baik minum paracetamol. Ya, kemudian untuk obat hipertensi boleh. Jadi ini catatan buat kita semuanya ya. Kalau ada ibu hamil kan banyak sekali yang hipertensi. Ya. Ada istilah di mana eklamsi ya, mau melahirkan preeklamsi, mau melahirkan tensinya langsung tinggi sekali ya, kadang-kadang 200 ya. Kalau ada gejala-gejala hipertensi pada wanita hamil kan selalu dikontrol oleh dokter. Jadi gunanya kita kontrol dokter pada saat kehamilan adalah mengetahui kita itu tensinya tinggi apa enggak. Kalau tensinya tinggi enggak boleh ya, partus itu enggak boleh, harus kalau orang mau melahirkan itu tensinya harus normal. Kalau sampai tinggi itu sangat berbahaya, sangat berisiko ya. Makanya harus kontrol. Nanti kalau tensinya tinggi dikasih obat namanya dopamet, metildopa. Ya, obatnya hanya itu aja. Jadi kalau sebelum hamil biasanya minum amlodipin. Ya. Misalnya ada ibu yang kena hipertensi misalnya, ini contoh aja ya. Kemudian dia minum amlodipin. Nah, tahu-tahu dia hamil. Ya. Nah, harus diganti obatnya, jangan amlodipin tapi metildopa. Nah, kalau sudah melahirkan nanti boleh minum amlodipin lagi. Jadi obatnya itu namanya metildopa atau dopamet. Itu boleh ya selama kehamilan. Karena kalau nggak minum obat sangat berbahaya sekali ya. Sangat berisiko terutama pas melahirkan. Ya, kemudian untuk obat-obat eksim ya silahkan aja ya. Eksim ya kulitnya itu merah ya ruam, itu silahkan aja, nggak masalah ya. Hidrokortison yang disarankan itu hidrokortison salep atau krim ya, boleh silahkan aja. Kemudian obat diabetes ya, ini obat diabetes ini boleh ya, boleh, tapi dibatasi ya. Jadi kalau nanti kan orang itu kan banyak karena diabetes kan banyak ya, ibu-ibu itu banyak yang kena diabetes. Nah, pas hamil ini yang harus diperhatikan ya. Jadi nanti perawat bisa membantu ya, melihat rekam medis pasien kalau pas hamil obatnya apa ini gitu ya. Nanti bisa membantu dokternya untuk dok ini nggak boleh misalnya. Ya. Misalnya insulin boleh, kalau insulin ya silakan aja kalau insulin boleh. Kan obat diabetes itu yang paling bagus kan insulin ya. Kenapa? Karena insulin ini tidak mengganggu organ. Nah, yang boleh itu insulin, akarbose ya, boleh. Ya. Kalau yang lain itu tidak boleh. Ya. Yang boleh hanya 2 ya, insulin ini ya, sama akarbose. Yang lain tidak boleh. Ini nggak boleh. Kalau ini cuma 2 minggu ya sama aja bohong ya. Memang hamil cuma 2 minggu kan. Bolehnya cuma 2 minggu, ya nggak boleh. Tetap ini dianggap nggak boleh kan, imapirid ini. Ya, kalau minum obat diabetes kan nggak mungkin hanya 2 minggu. Jadi kalau yang boleh berarti apa? Insulin dan akarbose. Kalau
Jadi obatnya diganti ya. Biasanya minum glimepiride, terus hamil, wah udah diganti obatnya ya, insulin. Kalau enggak ya karbose. Ya. Jadi tapi itu harus konsul dokter. Tapi intinya itu peran kita sebagai tenaga kesehatan ya, terutama di ruangan ya, silahkan ya itu untuk dipahami ya. Obat penurun kolesterol enggak ada ya, enggak boleh. Jadi kalau orang hamil ya sudah ya, kalau kolesterolnya tinggi ya enggak usah makan gorengan gitu aja deh gampangannya ya. Enggak bisa diobati, enggak ada obatnya ya. Nunggu nanti kalau sudah punya anak baru boleh minum obat simvastatin dan sebagainya. Tapi sebaiknya diet ya, diatasi dengan diet. TBC nggak ada ini yang bahaya ini ya, saya juga nggak bisa mengetahui ya, nggak bisa jawab ya. Makanya nek hamil jangan TBC gitu loh, gampangannya gitu. TBC jangan hamil ya. Nek TBC jangan hamil pokoknya. Begitu ketahuan TBC jangan hamil ya. Gitu ya. Jangan enggak ada apa TBC untuk wanita hamil enggak ada. Lebih baik apa namanya diobati ya janinnya kena ya. Yang lain-lain itu untuk obat cemas nggak boleh ya, ini saya lewati aja ya. Hipnotik sedatif nggak boleh ya, ini saya lewati aja. Antidepresan ya, kemudian antipsikotik ya, yang boleh itu clozapine ya. Nanti dibaca aja ya. Ini tidak saya bahas panjang lebar karena ini ranahnya dokter ya. Nanti yang saya bahas itu kalau ranah kita itu ikut ya, ranahmu ikut ya. Yang kemungkinan kita bisa beli ya di apotek ya. Tapi kalau ini kan kamu nggak mungkin beli obat kayak gini di apotek tanpa resep dokter, makanya nggak saya bahas. Tapi kamu harus tahu ya, ini nggak boleh semua ya. Obat-obat jiwa itu nggak boleh, nggak ada yang boleh ya. Depresi ya, psikotik, hipnotik sedatif nggak ada yang boleh. Intinya itu intinya. Oke ya, kemudian ini materinya yang lain ini saya bahas saja singkat ya karena sudah 1 jam ya saya ngomong ya. Orang yang hamil itu ya, mungkin Anda pernah sering menjumpai ya, itu banyak yang beresiko ya. Abortus misalnya begini, contohnya begini ya, contoh aja. Misalnya ada perawat yang hamil misalnya, contoh. Dan perawat itu kerja di rumah sakit. Kehamilannya mungkin baru 2 bulan katakanlah gitu ya, ini contoh ya. Saya pernah menjumpai kayak gini sih soalnya. Nah perawat itu rumahnya jauh sehingga dia itu kalau naik motor ya itu sering ada goncangan gitu ya, goncangan. Nah ketika dia melakukan hal itu ada pendarahan, terjadi pendarahan gitu ya. Nah berarti dia berisiko kan abortus, dia berisiko mengalami abortus begitu ya. Nah nanti biasanya kalau dia harus kontrol segera, ya, kontrol dokter. Nanti obatnya ini namanya alistrenol, ya. Alistrenol ini obatnya. Nih ya. Obatnya ini. Jadi obat ini bisa mengurangi risiko terjadinya abortus. Biasanya minumnya 3 bulan. Ya. Alistrenol. Nama patennya itu Preabor atau Premaston. Atau begini, contohnya begini. Pas hamil, ya, jatuh di kamar mandi. Ya, jatuh terpleset. Kemudian terjadi pendarahan. Segera dibawa ke dokter, segera. Ya, nanti sama dokter akan dikasih obat. Ya, yang membantu mengamankan janinnya. Namanya ini alistrenol atau Preabor atau Premaston. Itu kedua itu contohnya itu. Atau punya riwayat. Jadi waktu hamil pertama, hamil lagi, dulu pernah hamil pertama itu bayinya prematur misalnya. Nah, sebaiknya begitu mengalami hal itu segera minum obat ini ya. Segera minum obat alistrenol ini atau Premaston. Agar resiko prematur yang pernah terjadi pada janin sebelumnya itu bisa dihindari. Jadi itu ya ada 3 contoh ya. Dia sering bepergian jauh, goncangan ya, pendarahan, kemudian jatuh ya, kemudian punya riwayat melahirkan, di mana waktu dulu melahirkan mungkin melahirkan pertama terjadi prematur ya, bayi prematur. Itu harus dikasih obat ini ya, dikasih obat ini untuk antisipasi. Jadi obat ini arahnya lebih banyak ke antisipasi ya. Bisa juga untuk mengobati ya tadi kalau jatuh pendarahan ya, pas hamil jatuh pendarahan.
Nah itu ya, ini obatnya kayak gini ya. Premaston, Preabor itu alistrenol. Ya. Ini obat-obat untuk mempertahankan janin, ya. Atau obat-obat untuk menghindari terjadinya risiko abortus. Oke, itu mengenai kehamilan. Sekarang persalinan, ya ini saya cepat aja ya, persalinan. Ya ini mungkin yang lain-lain itu mungkin Anda sudah sudah tahu, tidak akan saya jelaskan. Ya. Jadi intinya begini, intinya kalau ada orang mau melahirkan, kadang-kadang kan susah ya, sulit bayinya itu keluar. Kadang-kadang ya. Nah, apa yang harus dilakukan ya nanti saya nggak ngerti ya kalau Anda mungkin bisa jadi ya tiba-tiba Anda kerja di kan bisa aja tuh klinik apa namanya itu kebidanan kan bisa aja perawat ketiga. Nah, ini diberi obat namanya itu oksitosin. Oksitosin itu kalau disuntikkan ke pasien ya itu rahimnya itu akan mengalami konstruksi. Ya, uterusnya akan berkonstruksi. Akan meregang dia. Nah, sehingga bayinya itu paksa keluar. Ini namanya oksitosin. Dan ini sangat biasa ya di rumah sakit kayak gini ya. Disuntik oksitosin ini sangat biasa ya. Ya, jadi untuk membantu ya. Jadi ini oksitosin ya, membantu proses persalinan pada saat bayi itu tidak kesulitan ya, kesulitan untuk dilahirkan secara normal atau partus normal. Itu pertama ya. Jadi obatnya pertama adalah namanya oksitosin ya. Fungsinya apa? Memperkuat uterus ini ya, sintosinon atau oksitosin. Ini sintosinon nama paten ya. Oksitosin. Ini banyak sekali obat ini di ruang VK ya, ruang melahirkan itu banyak disediakan di sana ya, oksitosin ini. Sintosinon ya. Jadi ini membantu agar partusnya itu dipertahankan tidak melalui seks SC ya. Jadi kalau dia dipertahankan partusnya itu normal gitu ya, sintosinon ini. Ya ini ya, ini bisa lewat infus ya, namanya pitosin. Oke, kemudian misoprostol atau sitotek. Misoprostol atau sitotek. Ini digunakan untuk biasanya waktu mau kuret ya, di kuret. Jadi gini, kalau ada orang hamil kemudian dia mengalami masalah ya sehingga harus dikeluarkan, ya, dikuretase namanya ya. Kualitasnya itu kan sebenarnya isinya kayak itu ya, kayak darah macam-macam. Ya. Itu bisa dibantu dengan minum obat ini. Obat ini bisa mengeluarkan ya, membantu mengeluarkan ya janin yang tidak normal. Namanya misoprostol atau sitotek. Jadi obat ini bisa menginduksi terjadinya proses kelahiran ya, tapi banyak digunakan untuk membantu kualitasnya juga ya. Bisa, tapi jarang ya. Yang sering dipakai ya tadi itu. Kalau induksi melahirkan yang dipakai ya tadi oksitosin. Kalau misoprostol itu alahnya lebih banyak untuk kuretase ya, dikuret. Ya. Kemudian ini juga ya menginduksi yang obat-obat yang menginduksi itu namanya laminaria. Ini bentuknya seperti stick ya laminaria ini. Dimasukkan ke vagina. Ya ini untuk memicu juga bisa memicu. Jadi nggak bisa kemudian baru diberi kayak bentuknya stick. Yang ini juga bisa membantu terjadinya konstruksi pada uterus ya. Namanya laminaria. Ini fungsinya itu memperlebar serviks ya. Kalau kalau oksitosin tadi memperkuat konstruksi uterus, kalau ini memperlebar serviks yang namanya laminaria ini. Ya, kemudian tadi itu ya, jadi gini, obat yang menginduksi kelahiran ada 3 ya, yaitu laminaria, misoprostol dan oksitosin ya. Nah, ini adalah obat yang digunakan untuk membersihkan rahim. Ya, membersihkan rahim, namanya metergin. Jadi digunakan biasanya pada saat masa nifas itu ya. Jadi mengeluarkan isi rahim, ya, membersihkan ya. Namanya metolergometrin.
bisa juga untuk menginduksi, tapi kalau bayinya kembar. Jadi kalau ada bayi yang kembar itu diinduksi dengan metode ergometri ini, ya. Tapi itu ada proses, ada caranya ya, ada prosesnya. Jadi metergin ini bisa untuk menginduksi juga, bisa untuk membersihkan apa namanya itu rahim ya pada pasca melahirkan. Ya itu mengenai kemudian SC ya, seksio cesaria. Saya kira ini nggak perlu kita bahas panjang lebar ya. SC itu kalau orang itu mau di SC ya itu harus dibius dulu gitulah kemana ya. Dibius ya, membius itu bius regional ya, bahu. Jadi bahunya itu dibius lewat bahu, ini disuntikkan namanya suntikan Bovanes. Ya. Ini obat bius. Ya. Kenapa ibu hamil harus dibius? Karena dia mau SC. Jadi kalau gagal diinduksi ya, atau tidak bisa partus normal ya di SC ya, seksio cesaria. Obatnya ini ya, obatnya itu bufacain ya. Namanya obatnya bufacain. Kemudian digunakan obat anti nyeri ya, fentanyl. Ya. Anti nyeri. Jadi orang itu kalau di SC itu dikasih obat anti nyeri ya, fentanyl, morfin, petidin ya. Kemudian dia juga dikasih obat apa namanya itu? Bios, namanya bufacain. Kemudian vitamin K ya, ini maaf cepat ya saya, vitamin K. Ini saya singkat-singkat ya. Vitamin K itu untuk mengatasi pendarahan pada bayi yang baru lahir. Jadi bayi yang baru lahir itu pasti disuntik vitamin K ya. Untuk mengurangi risiko pendarahan bayi yang baru lahir. Ya. Kemudian vaksin ya, vaksin itu hepatitis ya diberikan maksimal 12 jam. Jadi vaksin hepatitis itu diberikan maksimal 12 jam. Jadi kalau orang melahirkan itu segera bayinya dikasih vaksin ya. Jangan lebih dari 12 jam. Jangan nunggu besoknya itu jangan. Kenapa begitu? Karena kadar antibodinya itu maksimal. Ya. Jadi begitu lahir langsung disuntik dengan vaksin. Jadi tidak usah nunggu seminggu, itu nanti kadar antibodi yang dia itu enggak maksimal. Oke ya, itu mungkin materi dari saya ya. Nanti yang materi yang lain akan saya lanjutkan besok aja karena ini sudah terlalu banyak ya. Nanti saya lanjutkan besok. Apa namanya itu?